Shalom, ketemu lagi dengan saya Herol Malingkas. Pada saat ini saya lagi akan berbagi berkat, yaitu saya akan menyampaikan akan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Sebelum akan kita mendengarkan akan kabar baik ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini hambamu lagi boleh engkau percayakan untuk menyampaikan akan kabar baik ini, kabar keselamatan. Bapa di surga, mari Tuhan layakkan hambamu Erol, urapi hambamu, sucikan kuduskan hambamu, dan sembunyikan hamba belakang salibmu, sehingga terang Kristus saja yang tersinar di hati kami semua, sehingga berkat-berkat firman ini akan terus tertanam di hati kami semua dan boleh dapat bertumbuh dan berbuah-buah dengan baik. Berkati kami semua, berkati setiap yang mendengar akan video ini. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teman-teman yang saya banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kembali lagi kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Imamat, ya. Kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-17. Kitab Imamat pasal 19 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Puji Tuhan, pembacaan Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-17 ini adalah merupakan suatu perintah, pesan Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus kepada bangsa Israel, secara khusus ditujukan kepada Musa untuk mereka dapat melakukan serta menjalankan akan perintah-perintah ini, hukum-hukum Tuhan ini, sehingga mereka boleh berhasil dan beruntung di tanah yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Jadi firman Tuhan pada saat ini mengenai tentang menegur, ya. Makanya saya memberi judul materi firman Tuhan pada saat ini, yaitu rela untuk ditegur. Saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi dan saya banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, memang untuk menegur akan seseorang apabila dia sudah melakukan suatu kesalahan, memang tidak semuanya akan menerima teguran kita, ya, karena ada banyak orang juga yang memang ketika kita menegur akan kesalahan mereka, itu justru dapat membuat perasaan dia tersinggung. Apalagi kalau misalnya memang dia merasa bahwa hal yang dia lakukan itu tidak terlalu bermasalah, ya, menurut dia, ataupun memang teguran yang kita sampaikan itu terlalu keras, terlalu tegas, atau kita menegur itu di depan banyak orang atau di depan umum, atau hal-hal lainnya yang membuat seseorang itu tidak menerima akan teguran kita. Tetapi pada intinya memang banyak juga yang akan menerima atau menyadari kesalahan mereka, dan mereka merasa bersyukur karena ada yang peduli, ada yang masih memperhatikan mereka, sehingga mereka ditegur dan diarahkan ke hal yang lebih baik. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun demikian memang ada beberapa orang yang memang ketika teguran itu tidak sesuai dengan
harapan mereka pasti akan menolak itu. Akan tetapi di sini kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba Tuhan, tentu saja kita memang wajib ya untuk memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan masukan atau mengkritik atau hal-hal lain yang dipercayakan kepada saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan juga, yang sudah diberikan tanggung jawab untuk kita dapat memberikan teladan kepada mereka. Dan kita sebagai pemberi teladan tentu saja kita juga berhak untuk menasihati atau menegur ketika ada sesama kita, saudara kita yang melakukan kesalahan atau sudah mau menyimpang dari hal-hal yang benar, sehingga patutlah saya dan saudara untuk mengingatkan dia, ya, mengingatkan dia. Akan tetapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kesemuanya tentu saja memerlukan hikmat yang daripada Tuhan atau kebijaksanaan untuk kita dapat menasehati atau menegur akan seseorang. Itu seperti yang disebutkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang keempat, 2 Timotius 4 ayat yang kedua dan ketiga maksud saya, bahwa disebutkan di sana bahwa di bagian B, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran, ya, dengan segala kesabaran. Jadi tentu saja menegur itu tidak dengan emosi, ya, tidak dengan perkataan yang kasar yang keluar. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh firman Tuhan, untuk supaya saya dan saudara bisa dapat menegur, menasihati seseorang, itu ada dasar-dasarnya. Pertama, dia harus penuh dengan pengajaran, kata 2 Timotius 4 ayat 23 tadi, ya. Dan kedua, penuh kesabaran. Dan juga disebutkan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 14 dan 15, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia supaya ia malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi poinnya di sini, pertama yang disebutkan oleh Paulus kepada Timotius tadi, bahwa menegur dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Kemudian Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa jangan menganggap dia sebagai musuh. Jadi menegur bukan karena atas dasar dendam, ya, atau ada maksud-maksud tertentu, tetapi menegur karena tulus ingin supaya dia itu menjadi lebih baik. Dan kedua, tentu saja janganlah menganggap dia sebagai seorang musuh, ya. Jadi memang betul-betul kita menyayangi dia, ya. Jadi menyayangi seseorang itu tentu saja, ya, tidak harus kita datang sujud ke dia, baik-baik ke dia. Di dalam hal untuk saling mengingatkan, menasehati, dan juga terutama menegur, ya, itu sudah menunjukkan bahwa kita peduli dan kita mengasihi dia. Itu lebih lengkap lagi disampaikan oleh Amsal pasal 27 ayat 15. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya apa? Artinya untuk apa juga kita menunjukkan satu kebaikan kepada dia, tetapi kebaikan itu kita tidak dapat implementasikan, tidak dapat wujud nyatakan di depan dia. Artinya ketika dia sudah melakukan suatu kesalahan dan diibaratkan dia sedang berada di tepi jurang, maka kita berdiam diri dan tidak mau berbuat apa-apa hanya karena tidak mau dia tersinggung atau tidak mau dia tersakiti.
Jadi memang seolah-olah kita menunjukkan dia kebaikan. Ya, kita tidak mau dia tersinggung atau tidak mau bermasalah dengan kita, maka kita berdiam diri. Padahal dia sudah berada di dalam tepi jurang. Nah, ini yang dimaksud dengan Amsal pasal 27 ayat 5. Ya, kasih yang tersembunyi mendingan teguran yang nyata-nyata. Karena apa? Karena akan menyelamatkan dia dari tepi jurang itu, atau dapat membawa dia kembali kepada hal yang baik. Jadi itu yang dimaksud, bahwa ketika kita mengasihi sesama kita, ya, tidak berarti seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus sujud ke dia, baik-baik ke dia. Memang kita tetap menunjukkan kebaikan dalam hal perilaku memang. Tetapi kalau dalam konteks kita menegur dia karena dia sudah bersalah, melakukan kesalahan, atau dia sudah melakukan kekeliruan dan akan mendatangkan keadaan yang buruk bagi dirinya sendiri, sementara kita ada di samping dia, terus kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa hanya karena kita ingin supaya hubungan tetap baik, dengan maksud supaya dia tidak tersakiti lewat perasaan dia karena kata-kata kita, maka itu akan menjadi salah dalam kehidupan saya dan saudara. Itu masuk kategori sebagai kasih yang tersembunyi. Tetapi ketika kita menegur dia, kita mengingatkan dia bahwa dia sudah bersalah dan dia harus kembali kepada hal yang benar, dengan bertolak, walaupun memang secara perasaan dia memang akan tersinggung, akan tersakiti, tetapi menyelamatkan dia, menyelamatkan seseorang itu atau teman kita. Itulah. Tetapi kan nanti urusan Tuhan kemudian hari dia mau terima atau tidak, atau dia mau tersinggung. Tetapi yang pasti kita sudah menunjukkan teguran yang nyata-nyata berdasarkan kasih. Jadi ini yang dimaksud, bahwa memang kita harus terus memiliki kepedulian kepada sesama kita, khususnya dalam hal mengingatkan, dalam hal menegur. Ya, memang kita juga tetap harus melihat situasi dan kondisi ketika kita menegur akan seseorang. Tetapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita menegur seseorang itu tidak ada maksud tertentu, kita tidak ada maksud dendam. Sudah firman Tuhan ingatkan bahwa ketika kita menegur harus dengan penuh kesabaran, penuh pengajaran. Kemudian kita menegur jangan menganggap sebagai musuh, jangan ada dendam terselubung ketika kita menegur, tetapi betul-betul memang kita ingin membela dia, mengasihi dia, ingin menyelamatkan dia, ingin membawa dia, teman kita, seseorang itu, supaya dia lebih baik. Ya, karena orang akan menjadi dewasa ketika dia itu rela menerima teguran. Ya, karena memang dari kesalahan-kesalahan itulah akan membuat kita semakin hari kita akan semakin berhati-hati di dalam bertindak, bersikap, berbicara, dan berpikir. Dan tentu saja kita ini kan tidak berdiri sendiri di dunia ini. Kita memerlukan orang lain. Dan orang lain itu tentu saja sangat diperlukan, termasuk dalam konteks mengingatkan kalau kita bersalah, dalam hal ketika kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang buruk dan ada orang yang mengingatkan. Itu kan sesuatu hal yang baik. Jadi kita tidak berdiri sendiri, kita harus memerlukan orang lain. Ya, karena tidak ada keberhasilan, kesuksesan dalam dunia ini dikerjakan oleh diri kita sendiri. Tentu saja harus melibatkan pihak lain. Sama juga halnya dengan kita saling mengingatkan dalam hal saling menegur. Itu sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa, ya, baik secara rohani maupun dewasa secara perilaku, secara berpikir dan berbicara. Jadi karakter kita akan terus semakin dewasa, semakin baik, semakin memberikan teladan kepada orang lain. Jadi itu juga yang akan kita lanjutkan kepada orang lain. Artinya ketika juga kita dinasihati dan kita menerima nasihat orang lain, teguran orang lain, maka ketika kita memperoleh kedewasaan karakter, maka kita juga akan melakukan kepada orang lain.
untuk supaya mereka yang telah melakukan kesalahan atau sudah keliru di dalam perbuatan mereka, maka kita juga ikut peduli dan mengingatkan mereka lewat kita menegur mereka dengan penuh kesabaran, penuh pengajaran, dan atas dasar kasih kita menegurnya. Jadi memang kita harus terus meminta dan berdoa kepada Tuhan agar supaya kita ketika kita menasihati, ketika kita menegur, maka apa yang kita lakukan, tindakan kita, orang lain itu akan merasa sukacita dan menerimanya dengan penuh keikhlasan, ya. Walaupun seperti yang sudah saya sebutkan tadi pula, bahwa ada pihak-pihak lain juga atau orang lain yang tidak akan menerima ketika kita menegur mereka. Pasti mereka akan menolak dengan hal atau dengan hal-hal yang lain, atau mereka mungkin dalam kondisi tidak siap, atau perasaan mereka memang belum siap untuk ditegur. Ada banyak kendali, ada banyak faktor mereka menolak ketika kita menegur mereka. Tetapi kesemuanya itu untuk kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk menegur, kita sudah terlepas tanggung jawab kita kepada mereka. Yang pasti kita harus berani menegur. Kita tidak boleh menutup mulut. Kita harus berbicara. Ketika kita melihat seseorang sudah keliru di dalam jalannya, sudah salah di dalam dia bertingkah dan berpikir dan berbicara, maka kita harus hadir di sana untuk menegur mereka, untuk mengarahkan mereka supaya mereka menjadi lebih baik, supaya mereka tidak salah memilih jalan mereka yang salah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Terima atau tidak terima, kita harus berbicara. Kita harus menegur mereka, kita harus mengarahkan mereka, karena ini adalah perintah firman Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau kita baca detailnya itu, ya, itu di dalam Yeskel pasal 3 ayat yang 18, ayat yang ke-21, saya ajak teman-teman, saudara-saudara yang punya Alkitab, coba kita lihat sejenak ya, ayat itu, karena ini akan memberikan kita wawasan bahwa memang ada ayat yang memang menyatakan kita harus berterus terang menyampaikannya dengan berani, dan kalau kita hanya diam, maka ada konsekuensi daripada Tuhan. Ya, kita lihat konsekuensi apa itu. Yeskel pasal 3 ayat 18, 19 sampai 21, bahwa disebutkan bahwa kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak mengingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ya, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi ini sangat luar biasa ya, bahwa artinya ketika kita berdiam diri, tidak mau berbicara kepada orang yang jahat itu, yang nyata-nyata di mana Allah mempercayakan kepada saya dan saudara di dalam pembacaan ini, di mana Allah berfirman kepada Yeskel agar supaya Yeskel ini harus memperingatkan kepada orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Jadi Yeskel ini bernubuat di Babilonia, di Babel. Jadi Tuhan pakai dia untuk mengingatkan terus, untuk menyampaikan akan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang ada di Babel, agar supaya mereka itu kembali kepada Tuhan. Mereka harus berubah hidup mereka dari yang jahat menjadi yang baik. Tetapi jikalau Yeskel tidak mau berbicara dan berdiam diri, maka Allah akan bertindak. Mereka yang berbuat jahat ini Tuhan akan hukum mereka. Dan juga Yeskel yang tidak mau berbicara juga akan dihukum oleh Tuhan. Jadi konsekuensinya, kalau kita tidak memperingatkan mereka yang berbuat jahat, maka mereka memang akan binasa dengan kejahatannya. Tetapi saya dan saudara yang berdiam diri terhadap hal-hal yang harusnya kita mengingatkan, menegur mereka,
kita akan kena konsekuensinya. Ya, saudara baca sendiri konsekuensi apa. Saudara renungkan ayat sendiri. Yang pasti intinya Allah tidak berkenan ketika ada seseorang yang bersalah, berdosa, berbuat kekeliruan, terus kita berdiam diri, tidak mau berbicara, maka akan ada resikonya. Jadi kembali lagi bahwa memang kita diinginkan supaya kita harus terus peduli kepada sesama kita. Kita harus memberikan kontribusi untuk dapat saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi firman Tuhan katakan tadi, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi kita harus menegur dengan berterus terang, tetapi jangan mendatangkan dosa karena dirinya. Artinya kita menegurnya dengan tidak dengan dendam dan emosi. Karena dengan dendam dan emosi akan juga menimbulkan perselisihan. Bukan dia berubah dari kesalahannya jahat, tetapi justru dia akan meresponinya dengan hal-hal yang kasar, yang mendatangkan akan pertikaian kelak. Dan juga tentu saja kita juga jangan menasihati atau menegur dengan menggunakan kekerasan. Nah, itu juga mendatangkan dosa, itu maksudnya. Jadi kita harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi kita memang betul-betul seperti di ayat tadi, bahwa jangan kita membenci. Jadi atas dasar kebencian itu yang tidak boleh. Ya, menegur dengan atas dasar kebencian itu yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi atas dasar kasih, karena memang kita peduli dan kita menyayangi dia, mengasihi dia sesama manusia. Sehingga Allah berkenan terhadap saya dan saudara ketika kita menegur, mengingatkan, tentu saja dengan penuh kesabaran, penuh dengan kasih. Itulah yang akan menyelamatkan dia dan juga menyelamatkan kita. Seperti yang disebutkan di Yeskiel tadi, bahwa kita terselamatkan, dia terselamatkan, kita semua mendapatkan berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita terus harus memiliki hati yang peduli. Jangan kita berdiam diri. Kita harus memiliki hati yang peduli, hati yang menyayangi sesama kita, terutama di dalam hal mengingatkan mereka yang melakukan kesalahan. Jadi kita harus terus peduli, kita harus memberitakan, kita harus menyampaikan. Dia tidak menerima atau suka, tidak suka, kita harus menyampaikannya, kita harus menegur, kita mengingatkan. Oleh sebab itu, di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-16, ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu. Jadi memang kita harus memperingatkan, kita harus menegur bahwa apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu. Jadi kita harus juga sebagai orang yang tertegur, kita juga harus ikhlas, kita harus menerima. Seandainya saya ditegur karena saya melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, maka saya akan ikhlas, saya akan rela untuk ditegur. Ya, karena banyak orang zaman sekarang memang tidak rela untuk ditegur. Ya, bahkan pun banyak orang yang akan menyerang balik kepada saya dan saudara. Ya, karena pengalaman saya dulu, pernah saya menegur seseorang karena dia melakukan kekeliruan dalam dia berkata-kata. Tetapi saya tetap menyampaikan itu kepada dia, walaupun saya juga menyadari dia akan tersinggung. Tetapi saya menyampaikannya dengan perkataan yang pelan, yang tentu saja penuh dengan kelembutan, tetapi tetap masih tidak diterima. Bahkan dia mengatakan bahwa urusilah dirimu, ya, tidak perlu mengurusi dirinya. Jadi ini perkataan yang disampaikan oleh seseorang yang saya tegur. Jadi mereka menolak untuk ditegur, mereka marah.
Kalau saya lihat mereka memang marah. Tetapi yang pasti saya sudah menyampaikan kepada dia. Dan pada akhirnya memang setelah kita menyampaikan itu, proses berjalan ke depan, ya dia mengakui memang bahwa dia udah bersalah. Jadi proses keadaan yang akan memperbaiki dia kalau dia memang menolak ketika kita menegur dia. Jadi itu adalah urusan Tuhan. Dia menerima, dia menolak, ataupun dia memusuhi kita, dia ikut menyerang kita lewat kata-kata dia, itu kita harus bersabar, kita harus ikhlas juga untuk dia menyerang balik. Akan tetapi intinya atau tanggung jawab tugas kita sudah kita laksanakan, ya. Tinggal urusan dia dengan Tuhan, ya. Yang pasti tugas tanggung jawab sudah kita kerjakan dengan baik. Jadi itu yang dimaksud bahwa saya dan saudara, kita semua yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai umat ketebusan darahnya, terutama sebagai hamba Tuhan dan anak Tuhan, bahwa kita ini diberikan tanggung jawab untuk bersaksi, untuk menasehati sesama kita, untuk menegur. Dalam hal ini adalah konteks untuk menegur. Jadi kita harus menegur dengan berterus terang. Kita harus menyatakan apa yang salah dan tegurlah. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan juga di dalam Titus 1 ayat 13, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi ini juga ada variasinya, ada ada posisi-posisi di mana memang kita harus menegur dengan keras. Kita harus lihat situasi dan kondisinya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus menegur keras kepada orang-orang Farisi. Bahkan Tuhan Yesus menegur mereka dengan menyebut mereka ini seperti kuburan yang putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kebusukan. Jadi itu teguran yang sangat keras kepada orang-orang Farisi. Karena mereka itu layak untuk ditegur dengan keras. Karena mereka sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan perlawanan-perlawanan terhadap pelayanan Tuhan Yesus Kristus, terhadap hal-hal yang baik yang sudah seharusnya mereka harus terima. Mereka harus sadar dan mereka bertobat. Tetapi mereka selalu menggunakan dalil-dalil, ajaran-ajaran akal-akal manusia untuk menyerang dan menghalangi akan pelayanan Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang-orang seperti ini memang harus ditegur dengan keras. Ya, demikian juga saudara-saudara, tentu saja memang ada kondisi di mana kita juga harus menegurnya dengan keras. Tetapi semuanya tentu saja kembali lagi kita menegur dengan keras bukan berdasarkan dendam, bukan berdasarkan kebencian, tetapi memang kita menegur dengan keras agar supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kata Titus tadi, pasal 1 ayat 13, supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Jadi ada keuntungan mereka ketika ditegur dengan keras, mereka akan bertumbuh, mereka akan menjadi pribadi yang dewasa di dalam rohani, di dalam karakter mereka. Kalau memang mereka dengan penuh kerelaan hati mendengarkan akan nasihat atau teguran itu. Tetapi mereka yang menolak, tentu saja mereka akan mengalami kerugian. Jadi ini yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara, untuk supaya kita terus berani untuk menegur. Dan bagi mereka yang ditegur, relakanlah hatimu untuk ditegur. Ikhlaskanlah akan dirimu ketika dinasehati. Karena setiap teguran, setiap nasihat yang berdasarkan firman Tuhan, semuanya itu tujuannya adalah kebaikan, kebaikanmu kelak.
engkau akan menjadi pribadi yang sangat baik, menjadi pribadi yang berkarakter, bahkan Anda akan menjadi teladan juga kelak bagi orang lain. Karena apa? Karena Anda yang sudah rela hati untuk menerima teguran. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan memperoleh kesempurnaan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Engkau akan memperoleh itu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus akan memberikan kita kekuatan, mengingatkan kita supaya kita terus diperkaya oleh firman Tuhan dan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkarakter, pribadi yang sempurna. Puji Tuhan, haleluya, amin.